Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang bola langit. Kalau pada video yang lalu bicara tentang definisi-definisi, rumus-rumus, sekarang kita langsung to the point pada tata koordinat di permukaan bola. Nah, tata koordinat di permukaan bola ini ada banyak sekali. Ada koordinat bumi, ya. Kemudian ada koordinat horizon, koordinat ekuator, ada koordinat ekliptika, ada juga koordinat galaktika. Nah, itu sebenarnya semua tata koordinat yang saya sebutkan itu berbicara koordinat pada permukaan bola. Kalau pada permukaan bidang datar, ya, untuk bidang datar kalian sudah tahu ada yang namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah untuk bidang datar. Koordinat kartesius intinya apa? Saya punya sumbu. Inti daripada koordinat kartesius adalah saya punya sumbu, katakan ini sumbu X, ini sumbu Y. Nah, kemudian di sini ada titik acuan, ya, 0,0. 0,0 ada titik acuannya. Ini adalah kerangka koordinat disebutnya. Disebut sebagai kerangka koordinat. Kenapa kerangka koordinat? Karena melalui kerangka ini, kalau ada sebuah titik, maka saya bisa tahu bagaimana koordinat titik itu. Misalnya saya tempatkan titik A di sini. Maka bagaimana koordinat titik ini? Pertama tinggal buat garis putus-putus sejajar sumbu Y, ya. Maka titik ini adalah titik acuannya, ya. Titik temu dengan sumbu X. Kita sebut jarak ini adalah X atau absis, ya. Ini absisnya. Dan jarak ini adalah Y, yaitu ordinat. Kita dapat X, Y. Kalau dihitung dari X, dari 0 ke bawah negatif, ke atas positif. Jadi ada perjanjian tanda positif negatif. Ya, ke kanan positif, ke kiri pun negatif. Ada perjanjian tandanya. Ya, kira-kira seperti itulah pada tata koordinat permukaan bola. Jadi yang pertama-tama, untuk koordinat bola, harus punya kerangkanya dulu. Nah, kerangka bola. Kerangka bola itu terdiri dari apa? Kerangka bola terdiri dari, perhatikan, ya. Untuk sumbu X-nya adalah lingkaran besar. Untuk sumbu Y-nya adalah lingkaran meridian. Lingkaran meridiannya kita sebut lingkaran meridian utama. Kemudian titik 0,0 kita sebut sebagai titik acuan. Nah, jadi sederhana saja, pada permukaan bola tetap saja prinsipnya sama seperti koordinat kartesius. Misalnya pada bola ini, ya, pada bola yang tergambar ini, di sini saya buat sebuah lingkaran besar. Ini adalah lingkaran besar. Kita tambahkan kata utama untuk membedakan, karena ada banyak lingkaran besar, ya. Ini kita tambahkan dengan kata utama, lingkaran besar utama. Lingkaran besar utama pasti tadi punya poros, kemudian punya kutub. Nah, kemudian dari kutub ke kutub kita bisa bikin ada banyak sekali lingkaran meridian. Hanya setengah lingkaran saja. Ya, ini agak sulit pakai alat. Nah, lingkaran meridian ini ada banyak, tapi kita pilih satu sebagai lingkaran meridian utama. Setelah kita punya lingkaran meridian utama, maka saya tinggal tentukan titik potongnya yang tadi disebut kaki. Ini adalah titik acuan. Nah, bisa dipahami, inilah sumbu X-nya, kira-kira begitu, ya. Tapi bentuknya lingkaran. Sumbu Y-nya pun setengah lingkaran. Ini titik acuan, titik koordinat 0,0. Inilah prinsip dasar daripada tata koordinat pada permukaan bola. Oke. Jadi kalau saya punya titik di permukaan bola nih, misalnya saya punya titik ini, ada sebuah bintang, ya, nempel di langit. Nah, maka saya harus buat ini objek, kita sebutlah ini sebuah objek. Maka pertama caranya buat lingkaran meridian objek. Nah, lingkaran meridian yang menyentuh objek. Karena lingkaran meridian itu ada banyak sekali. Kita sebut ini lingkaran meridian objek, LMO. Kalau yang tadi ini adalah LMU.
ini LMO karena udah ada objek. Kemudian ketika menyentuh lingkaran besarnya, ini disebut kaki objek. Nah, kalau udah begini gampang. Dari titik utama ke sini adalah koordinat pertama, ya. Koordinat pertama K1. Maka dari kaki objek ke objek kita sebut K2, koordinat kedua. Nah, perhatikan lagi segitiga ini dari kutub, ya, titik ini ke titik acuan ke titik ini. Kalian masih ingat ini segitiga apa? Ini segitiga istimewa. Disebut segitiga istimewa busur kutub. Ya, segitiga istimewa busur kutub ini, sudut ini perhatikan. Sudut ini akan sama dengan panjang busur ini. Jadi sudut ini juga adalah K1. Nah, jadi K1 bisa dihitung dengan dua cara. Bisa pakai sudut bola, bisa pakai panjang busur. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara menentukan letak sebuah objek. Nah, semua tata koordinat yang akan kita pelajari bergantung pada konsep ini. Jadi